Kandang Bubrah Juragan Tarup. Diceritakan oleh Kiwil, bukan nama asli, mantan pekerja dari sebuah desa kecil di Banyumas. Aku pertama kali sadar ada yang salah saat paku-paku di rumah itu berkarat hanya dalam semalam. Padahal besinya baru. Padahal hujan tak turun. Padahal kami baru saja menyelesaikan renovasi keempat dalam bulan yang sama. Disitulah aku mengerti, rumah ini tidak ingin selesai. Namaku Kiwil, bukan nama asli tentu saja. Di desaku di Banyumas, nama itu dipakai kalau seseorang ingin menyembunyikan separuh hidupnya. Dan aku memang ingin begitu, menyembunyikan bagian hidupku yang pernah bekerja di rumah Juragan Tarup. Aku pertama kali mengenalnya lewat mandor. Katanya ada juragan butuh tukang tetap, bayaran harian lebih tinggi dari biasanya, makan ditanggung, rokok ada. Di kampung, tawaran seperti itu jarang datang 2 kali. Aku datang tanpa banyak tanya. Rumah Juragan Tarup berdiri di pinggir sawah, tapi bentuknya tidak seperti rumah orang desa. Terlalu simetris, terlalu rapi. Dindingnya putih bersih, tapi anehnya tak ada satupun bekas paku lama. Seolah rumah itu baru lahir kemarin. Padahal kata warga bangunannya sudah bertahun-tahun. Pertemuan kami singkat. Juragan Tarup orangnya tenang, suaranya rendah, pakaiannya sederhana tapi bersih. Ia menatap orang bukan seperti juragan pada buruh, tapi seperti orang yang sedang menilai barang. "Kamu bisa bongkar tembok?" tanyanya. "Bisa, Pak." "Kalau disuruh pasang lagi, besoknya dibongkar lagi, keberatan?" Aku tertawa kecil, mengira itu bercanda. "Namanya juga kerja, Pak." Ia mengangguk, seperti puas. Hari pertama kami membongkar dinding dapur yang katanya kurang pas arah hadapnya. Hari kedua kami memasang ulang. Lalu sore harinya ia berdiri lama menatap hasil kerja kami sebelum berkata pelan, "Bongkar lagi besok." Tak ada nada marah, tak ada emosi, seolah itu hal biasa. Yang membuatku heran bukan pekerjaannya, tapi alasannya selalu masuk akal. Kurang cahaya, aliran udara salah, perasaan tidak enak, semuanya terdengar logis, tapi jika dikumpulkan, tidak pernah mengarah pada rumah yang selesai. Bayaran selalu genap, bahkan sering dilebihkan. Tak pernah telat, tak pernah ditawar. Suatu sore saat aku minum di dapur belakang, aku melihat istrinya duduk diam menatap tembok yang baru kami robohkan. Matanya merah, tapi tidak menangis, seperti orang yang sudah kehabisan air mata. Ia menoleh kepadaku dan berkata lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Mas, rumah ini tidak suka diam." Aku tertawa kaku. Kupikir itu hanya ungkapan orang stres. Tapi malam itu saat aku pulang, kepalaku terasa berat. Dan entah kenapa sepanjang jalan aku terus memikirkan satu hal. Kalau rumah ini tidak suka diam, lalu apa yang membuatnya tenang? Dan sejak hari itu, setiap palu yang kuayunkan di rumah Juragan Tarup, rasanya bukan lagi sekedar membongkar tembok, tapi seperti sedang memenuhi permintaan sesuatu yang tak pernah terlihat. Di Banyumas, orang-orang jarang bicara terang-terangan soal pesugihan, bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu percaya. Hal-hal seperti itu cukup disinggung setengah kalimat, lalu sisanya disimpan sendiri. Aku pun begitu, awalnya. Tapi setelah hampir 2 bulan bekerja di rumah Juragan Tarup, aku mulai mendengar potongan-potongan cerita yang tidak sengaja diselipkan orang. Di warung kopi, di pos ronda, di mulut tukang-tukang yang baru seminggu kerja, lalu menghilang. "Kandang Bubrah," kata seorang tukang tua sambil mengaduk kopi hitamnya. Aku mengangkat kepala. "Rumah yang kalau dibenerin malah bikin celaka," lanjutnya, seolah membahas cuaca. Ia tidak menjelaskan panjang, tidak perlu. Di kepalaku, semua mulai menemukan tempatnya masing-masing. Kandang Bubrah bukan soal kandang atau rumah yang runtuh. Ia soal niat yang tidak pernah selesai. Pelakunya diwajibkan terus membongkar dan membangun, tanpa akhir. Renovasi tanpa tujuan, kerja tanpa hasil akhir. Rumah dijadikan wadah, bukan untuk ditinggali, tapi untuk menampung sesuatu. Dan yang menampung itu bukan barang.
Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap kali bagian rumah dihancurkan, Juragan Tarup selalu ada. Tidak membantu, tidak mengawasi, hanya hadir. Berdiri agak jauh, menghadap ke arah reruntuhan, tangannya di belakang punggung, napasnya teratur. Anehnya setelah tembok runtuh atau atap dibuka, ia sering terlihat lebih segar, seperti orang yang baru selesai makan. Sebaliknya, kami para tukang makin sering sakit. Mandor batuk darah. Seorang kenek jatuh pingsan tanpa sebab. Aku sendiri mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan rumah itu muncul. Selalu dalam keadaan setengah jadi, dengan lubang-lubang menganga seperti mulut. Yang paling membuatku yakin bukan cerita orang, tapi uangnya. Usaha Juragan Tarup tidak jelas bentuknya. Kadang bilang jual hasil bumi, kadang bilang kerja sama proyek. Tapi uang selalu ada. Bahkan saat hujan panjang dan sawah gagal panen, ia justru menambah lantai rumah. Suatu siang, tanpa sadar aku bertanya, "Pak, rumahnya mau dibuat apa akhirnya?" Ia menoleh pelan, tatapannya dingin tapi tidak marah. Kalau selesai, katanya, rezeki berhenti. Jawaban itu terlalu jujur untuk ukuran basa-basi. Sejak saat itu, setiap kali aku mengangkat puing, aku merasa seperti sedang menggeser sesuatu yang bukan hakku. Bau debu terasa berbeda, lebih berat, lebih pengap. Dan aku mulai paham kenapa disebut kandang. Bukan karena ada yang dikurung di dalamnya, tapi karena ada sesuatu yang dipelihara. Dan kami, para tukang, hanyalah tangan-tangan yang disewa untuk terus merusaknya, agar ia tetap hidup. Aku tidak pernah berniat jaga malam, tapi alat-alat di rumah Juragan Tarup sering hilang, lalu muncul di tempat lain. Palu yang ditaruh di gudang bisa berpindah ke ruang tamu. Ember semen yang kosong tiba-tiba basah. Mandor menuduh kami ceroboh, sampai akhirnya aku yang menawarkan diri berjaga. Bukan karena berani, tapi karena aku ingin tahu. Malam itu sepi. Sawah di sekeliling rumah seperti hamparan hitam tanpa batas. Lampu-lampu rumah menyala sebagian, sisanya gelap, seperti sengaja dibiarkan begitu. Aku duduk di ruang tengah, di antara dinding yang setengah terbuka dan rangka kayu yang belum diplester. Sekitar jam 2, udara berubah. Bukan dingin, tapi berat. Seolah napas butuh usaha lebih. Lalu rumah itu berbunyi. Bukan suara tikus, bukan kayu memuai. Tapi hembusan pelan teratur, seperti dada orang tidur. Dinding yang baru kami pasang bergetar halus. Debu turun perlahan, padahal tidak ada angin. Aku berdiri, memegang senter, dan baru sadar, getaran itu berpindah. Dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke lorong. Seperti sesuatu yang berjalan di dalam rumah. Di lantai semen, aku melihat bekas jejak. Bukan kaki manusia. Telapakannya terlalu lebar, jarinya lebih dari 5, dan langkahnya tidak lurus. Ia berputar, mengelilingi titik tengah rumah, ruang yang paling sering kami bongkar. Keringat dingin mengalir. Aku ingin lari, tapi kakiku berat. Dari arah kamar belakang terdengar suara Juragan Tarup. Aku yakin ia tidak ada di rumah malam itu. Tapi suaranya jelas, rendah, nyaris penuh rasa sayang. Tenang, besok dibongkar lagi. Getaran berhenti seketika. Udara kembali normal. Rumah kembali diam. Terlalu diam. Seperti orang yang baru saja kenyang. Aku tidak menunggu pagi. Aku ambil tas, kunci gudang, dan keluar lewat pintu samping. Saat melangkah ke halaman, aku menoleh sekali. Di balik tembok yang belum diplester, ada bekas telapak tangan. Besar, cekung ke dalam semen basah. Bukan dari luar, tapi dari dalam tembok. Aku muntah di pinggir sawah. Bukan karena takut, tapi akhirnya aku mengerti. Rumah ini bukan dibangun untuk ditempati. Ia dibangun untuk bernafas. Dan setiap kali kami merobohkannya, kami memberinya ruang untuk hidup lebih lama. Setelah malam itu, aku tidak langsung berhenti. Bukan karena berani, tapi karena tubuhku seperti belum diizinkan pergi.
Setiap pagi, aku bangun dengan rasa lelah yang tidak masuk akal. Seolah semalaman aku masih bekerja, padahal aku tidur di rumah sendiri. Di lokasi, Juragan Tarub bersikap biasa saja, tidak menyinggung apapun, tidak menanyakan jaga malam. Tapi sejak kejadian itu, ia selalu memandangku sedikit lebih lama, seperti memastikan aku masih bagian dari rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia memintaku datang sendirian, tanpa mandor, tanpa tukang lain. Kami duduk di teras yang baru setengah jadi. Angin berembus, membawa bau semen basah yang menusuk. Ia menyodorkan amplop coklat, tebal, berat. Upah tambahan, katanya singkat. Aku tidak langsung menerimanya. Tanganku gemetar. Pak, saya mau berhenti. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum orang yang sudah tahu jawaban sebelum pertanyaan diajukan. Kamu capek, katanya pelan. Wajar. Lalu ia bertanya satu hal yang membuat dadaku sesak. Kamu pernah bermimpi punya rumah sendiri, kan? Aku tidak pernah cerita itu padanya. Tapi benar, aku sering membayangkan rumah kecil, cukup untuk istri dan satu anak. Tidak besar, tidak mewah. Yang penting, selesai. Malam itu mimpi datang lagi. Aku berdiri di depan rumah orang tuaku. Dindingnya retak seperti kulit kering. Dari celah-celahnya terdengar suara kunyahan pelan. Setiap kali aku menambalnya, retakan lain muncul. Rumah itu menoleh padaku. Dan aku sadar, rumah itu mirip rumah Juragan Tarub. Paginya, aku datang lebih awal. Aku kembalikan amplop itu. Maaf Pak, saya tidak bisa. Untuk pertama kalinya, wajah Juragan Tarub berubah. Bukan marah, tapi lapar. Seperti ada sesuatu di belakang matanya yang tidak puas. Ia hanya berkata, "Kalau begitu, jangan pernah kembali ke sini." Aku mengangguk. Itu lebih dari cukup. Saat aku melangkah pergi, palu di tanganku terasa berat sekali. Aku menoleh dan meletakkannya di tanah. Aku tidak ingin membawa apapun dari rumah itu. Hari itu, aku memilih kehilangan pekerjaan. Tapi, aku juga memilih agar rumahku, yang bahkan belum ada, tidak ikut menjadi kandang. Karena aku tahu sekarang, di tempat seperti itu, upah bukanlah uang. Uang hanyalah umpan. Harga sebenarnya dibayar pelan-pelan. Lewat mimpi, lewat tubuh, lewat hidup yang tak pernah benar-benar selesai. Aku tidak pernah kembali ke rumah Juragan Tarub. Bahkan jalur sawah di dekat sana pun kuhindari. Di desa kecil seperti kami, menghindar total hampir mustahil. Tapi aku belajar berjalan memutar. Lebih jauh sedikit tidak apa-apa, asal tidurku tidak lagi diisi suara napas rumah. Meski begitu, kabar selalu menemukan jalannya sendiri. 2 bulan setelah aku pergi, rumah itu bertambah 1 lantai. Kata orang, Juragan Tarub baru dapat rezeki besar. Proyek mendadak, mitra lama bangkit dari bangkrut. Uang mengalir deras, seperti ada pintu yang dibuka dari arah yang tidak bisa ditunjuk. Tukang-tukang baru berdatangan, sebagian hanya bertahan seminggu. Ada yang pulang tanpa pamit, ada yang sakit mendadak. Seorang kenek muda katanya hilang semalam, lalu muncul keesokan harinya di stasiun Purwokerto. Bingung, tidak ingat apa-apa, kecuali suara palu. Yang paling sering dibicarakan justru istrinya. Perempuan itu makin jarang terlihat. Kalau keluar, jalannya pelan, tubuhnya kurus, matanya kosong. Orang bilang ia sering bicara sendiri, menenangkan sesuatu yang tidak kelihatan. Anak mereka pindah ke kota, jarang pulang. Katanya tidak betah. Katanya rumah itu selalu terasa ramai, padahal sepi. Aku mendengar rumah itu tidak pernah ditempati sepenuhnya. Kamar-kamarnya kosong, tirainya tidak pernah dibuka. Tapi setiap malam, lampu di ruang tengah selalu menyala. Ruang yang paling sering dibongkar. Yang membuatku merinding bukan kabar buruk, tapi kabar biasa. Renovasi tetap berlangsung. Minggu ini dinding, minggu depan atap. Bagian yang sama, berulang.
seperti ritual yang tidak boleh terputus. Sekali waktu, aku melihat Juragan Tarub dari jauh di pasar. Tubuhnya masih tegap, pakaiannya bersih, tapi langkahnya berat, seperti orang yang membawa beban di punggung yang tidak bisa diturunkan. Ia tidak menoleh padaku, atau mungkin tidak berani. Sekarang aku kembali jadi tukang kecil, upah pas-pasan, hidup sederhana. Tapi setiap sore, saat aku pulang dan duduk di depan rumah kontrakan yang belum diplester sempurna, aku justru merasa tenang. Karena rumahku boleh belum selesai, tapi ingin selesai. Itulah bedanya. Rumah Juragan Tarub akan terus berdiri dan runtuh selama sesuatu di dalamnya masih lapar. Dan aku bersyukur tidak lagi menjadi orang yang memegang palu saat ia meminta makan. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Apa yang kuceritakan hanyalah potongan pengalaman seorang buruh kecil yang pernah berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak dipelihara. Dari kandang bubrah, aku belajar satu hal penting. Tidak semua rejeki datang untuk dipegang selamanya. Ada yang datang hanya untuk menguji, apakah kita sanggup berhenti, atau justru rela terus merusak diri demi merasa cukup. Rumah yang terus dibongkar mungkin terlihat seperti usaha. Uang yang terus datang mungkin tampak seperti keberuntungan. Tapi jika hidup tak pernah benar-benar tenang, maka yang dipelihara bukanlah masa depan, melainkan nafsu yang tak pernah kenyang. Pesan moralnya sederhana. Lebih baik hidup sedikit, tapi selesai, daripada berlimpah, namun tak pernah sampai tujuan. Kisah ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari kepercayaan dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Ambil sisi baiknya, buang yang tidak perlu, dan jangan menjadikannya alasan untuk takut berlebihan. Keimanan dan akal sehat tetap yang utama. Sebelum kita berpisah, mari kita bersolawat bersama. Semoga kisah apapun yang kita dengar tidak menjauhkan kita dari perlindungan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi, diberi rezeki yang halal, berkah dan menenangkan hati, serta dipulangkan ke rumah masing-masing dengan jiwa yang utuh dan selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu membaca kisah ini. Semoga menjadi pengingat bahwa tidak semua yang berkilau patut dikejar, dan tidak semua rumah layak untuk dibangun. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap rendah hati, dan semoga kita selalu dalam lindungannya.